Anda kembali menyaksikan Eyes On, program yang akan fokus membahas trending topik saat ini terkait dengan Festival Pasar Modal Syariah. Bersama saya Liani Anwar, inilah Eyes On selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Festival Pasar Modal Syariah 2016 yang digelar sejak tanggal 30 Maret hingga 2 April 2016. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dan juga mengedukasi calon investor tentang investasi di pasar modal syariah. Seperti apakah mengenal dan juga memahami investasi di pasar modal syariah? Kita akan membahasnya usai tayangan berikut ini. Dalam rangka meningkatkan minat dan keyakinan masyarakat tentang produk-produk investasi dalam negeri, Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Festival Pasar Modal Syariah 2016. Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat perkembangan bagi produk-produk investasi berbasis syariah, baik di tingkat global maupun regional. Hal ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Pertumbuhan pasar modal syariah pun semakin meningkat hingga akhir 2015. Pertumbuhan pasar saham syariah lebih dominan dibandingkan dengan non-syariah. Sedangkan dari sisi produk, jumlah saham syariah tercatat sebanyak 318 saham atau 61% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia. Melalui diadakannya Festival Pasar Modal Syariah 2016 yang digelar dari tanggal 30 Maret hingga 2 April 2016 tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia menargetkan 6.000 orang pengunjung dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman calon investor mengenai produk pasar modal syariah. Ya, pemirsa, untuk mengenal dan juga mengetahui lebih lanjut seperti apa sih investasi di pasar modal syariah, sudah hadir bersama saya di sini Bapak Irwan Abdallah selaku Head of Syariah Capital Market Development dari Bursa Efek Indonesia. Halo, Assalamualaikum Pak Irwan, apa kabar? Waalaikumsalam, Baik. kabar baik. Terima kasih Pak Irwan. Nah, ini seperti apa sih pasar modal syariah ya? Mungkin banyak orang yang belum tahu ya, calon-calon investor yang belum tahu, makanya diselenggarakan acara Festival Pasar Modal Syariah 2016 ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak Irwan terkait dengan investasi pasar modal syariah? Jadi sebenarnya gini Mbak, kalau kita bicara investasi, syariah atau tidak syariah itu hampir sama. Kita bicara tentang bagaimana mencari keuntungan, ya kan? Mencari keuntungan dari investasi di pasar modal. Pembeda utama adalah kalau kita bicara investasi di pasar modal syariah, maka kita bicara ada yang namanya unsur syariah di situ. Jadi kegiatan kita, efek kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke. Yang termasuk dalam investasi di pasar modal syariah itu apa saja Pak Irwan? Nah, saat ini di Indonesia itu ada saham syariah, sekitar 318 saham syariah, pilihannya cukup banyak. Kemudian ada sukuk, ada dua jenis, sukuk negara sama sukuk korporasi. Sukuk negara pun ada sukuk retail. Jadi buat investor retail bisa beli, masyarakat-masyarakat yang individual bisa beli. Gitu. Kemudian ada reksadana syariah. Reksadana syariah jenisnya juga sama, ada reksadana syariah saham, reksadana syariah pasar keuangan, gitu ya. Terus yang terakhir ada yang namanya Exchange Traded Fund syariah atau ETF syariah. Ini agak baru. Baru ya? Iya, betul, baru. Jadi orang masih banyak yang belum paham. Seperti apa itu Pak investasinya? Jadi kalau ETF syariah itu sebenarnya hasil perkawinan dari reksadana syariah dengan saham. Jadi bucketnya adalah reksadana, yang di dalamnya itu adalah saham-saham syariah. Kemudian cara perdagangannya seperti saham, tidak seperti reksadana. Oke, sebenarnya instrumen investasi di pasar modal syariah tuh banyak sekali ya mungkin, tapi kita banyak yang belum tahu. Betul, ya. banyak pilihannya. Nah, tapi perbedaannya apa sih Pak Irwan antara kalau kita berinvestasi di pasar modal biasa dengan pasar modal syariah, itu apa yang membedakan Pak? Jadi perbedaan utama adalah kalau seorang investor ketika memutuskan untuk membeli efek syariah, itu maka ada hal-hal yang harus dipenuhi. Tidak hanya yang penting saya untung. Nah, tidak hanya itu. Jadi harus memenuhi juga beberapa prinsip. Misalnya satu, kita efek yang kita beli itu harus yang sudah lolos seleksi. Apa sih definisi lolos seleksi itu? Pertama, usahanya. Jadi usahanya dicek, Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang, oke, saya mau investasi saham syariah, nggak bisa beli bank konvensional. Nggak bisa beli perusahaan-perusahaan bir misalnya. Termasuk rokok pun itu termasuk yang tidak syariah. Boleh diperdagangkan di pasar modal syariah betul, ya? Betul.
Oke, jadi banyak sekali mungkin pilihan instrumen investasi dan tapi juga sudah dipilih-pilih ya ini yang sesuai dengan ajaran syariah pastinya yang Betul. sesuai dengan pastinya perdagangannya seperti apa begitu baru kita bisa memilih tersebut. Tapi apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita ingin berinvestasi di pasar modal syariah? Itu perlu apa saja, Pak? Nah, seperti tadi saya bilang, Mbak, kalau seorang investor ketika dia sudah oke, saya mau investasi di pasar modal syariah. Persiapan yang harus dilakukan sama persis seperti investasi di pasar modal yang biasa. Kalau dia memutuskan untuk beli saham, sama persis juga apa yang dia harus lakukan ketika mau membeli saham syariah. Yang dia harus diperhatikan adalah secara garis besar ada dua, Mbak. Apa itu, Pak? Pertama adalah barangnya. Jadi barangnya itu harus syariah. Sekarang tenang, nggak usah pusing. Aduh, mana ya barang syariah sudah dipilihkan kok. Gitu. Kita ada 318 saham syariah. Bursa Efek Indonesia punya 2 indeks, namanya ISSI ya Pak, bukan ISIS. Indeks Saham Syariah Indonesia, itu sekumpulan saham syariah yang 318 itu dihitung. Kemudian kita ada yang namanya JII, Jakarta Islamic Index. JII itu adalah sekumpulan dari saham-saham syariah yang sudah liquid. Ada 30. Oke. Jadi tinggal pilih di situ, nggak bisa di luar itu. Yang kedua, kalau sudah dia memutuskan, oke, saya mau sudah tahu saham syariahnya ada si pilihannya, kemudian malah ada yang namanya seorang investor syariah itu bisa dibilang hukumnya wajib, Pak, untuk memahami sahamnya. Saya mau beli saham apa itu harus paham kalau syariah, karena kalau tidak paham nanti bisa terpleset ke transaksi namanya gharar, Pak. Oke, itu dia. Levelnya agak susah kan, Iya, iya. gharar gitu. Oke, seperti itu ya Pak Irwan. Tadi ada 2 indeks, terus kemudian tadi ada 318 emiten yang terdaftar ya Betul. dalam pasar modal syariah. Jadi bisa kita tinggal pilih dan tadi sudah ada Jakarta Islamic Index yang isinya sudah liquid semua Betul, saham-sahamnya. 30 Tinggal saham pilih liquid. saja dan kemudian tadi ada reksadana juga ya. Betul. Ada campuran antara reksadana dan juga saham di pasar modal syariah. Tapi keuntungannya apa Pak Irwan kalau kita berinvestasi di pasar modal syariah? Keuntungannya itu sebenarnya cuma ada 2. Kalau kita bicara investasi di pasar modal yang biasa, sering orang bilangnya konvensional, gitu ya. Itu untungnya cuma untung capital gain atau dividen, gitu ya. Kalau di syariah itu selain capital gain, dividen, ada satu lagi. Apa itu Pak? Akhirat aman gitu. Akhirat aman ya. Jadi halalnya kena gitu, Pak. Oh, halalnya Iya. kena ya. Kalau orang pasar bilangnya, oh saya dapat cuan juga dapat pahala, katanya gitu. Oh, seperti itu ya Pak Irwan. Jadi tidak hanya kita mendapatkan capital gain saja Iya, dari selisih harga ya yang kita tradingkan begitu, tetapi kita juga ada prinsip syariah di sini Betul. dan ada sesuai dengan ajaran syariah ya. Iya. Nah, terus seperti apa sih mungkin strategi berinvestasi di pasar modal syariah dan potensinya ke depan seperti apa Pak Irwan melihatnya di tengah Indonesia ini merupakan penduduk muslimnya begitu banyak ya, Betul, didominasi oleh penduduk muslim, tapi sayang sekali pasar modal syariah ini baru 1%-nya saja nih investor pasar modal syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita bahas usai jeda berikut Pak Irwan. Pemirsa pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Perkembangan produk investasi syariah hingga akhir 2015 mencapai 318 saham atau sekitar 61% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia dan peningkatan saham syariah mencapai 76% dibandingkan dengan kondisi di tahun 2011. Dengan adanya peningkatan kebutuhan produk syariah pasar modal, diperlukan penguatan sumber daya manusia yang berkompeten. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan PT Indonesia Capital Market Electronic Library atau TICMI bekerjasama menggelar pendidikan ahli syariah pasar modal. Wakil Sekretaris DSN MUI Gunawan Yasmin mengatakan, kerjasama ini sekaligus untuk mengisi kekurangan jumlah profesional di bidang pasar modal. Gunawan mengatakan DSN MUI yang membuat modul fikih mualamah 50%. Kami kan di DSN MUI kami kan ini produk utama adalah fatwa ya, fatwa kemudian opini-opini syariah terkait dengan instrumen pasar modal syariah tentunya. Nah, tapi kami punya satu keunggulan ya dari sisi pemahaman, pengetahuan, implementasi keuangan syariah yang sudah kami geluti selama sekian tahun. Dan itu bisa kami tularkan, bisa kami bentuk dalam satu
satu proses bagaimana membentuk adik-adik kami gitu nantinya yang kira-kira punya kualifikasi tidak lebih rendah, kalau perlu lebih baik dari kami. Nah, tapi untuk membuat itu secara struktural, tentu kami memerlukan namanya mitra gitu. Sementara itu, Direktur TICMI Yulianto Aji Sadono mengatakan, untuk pelatihan harus menguasai 2 kompetensi, yaitu syariah muamalah dan pemahaman pasar modalnya. Untuk kondisi ahli syariah dari rekomendasi MUI, dan memang DSN MUI ini adalah sangat kompeten untuk nantinya akan menciptakan ahli-ahli syariah di pasar modal. Karena memang saat ini sumber daya manusia untuk SPM ini sendiri masih sangat kurang gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya ahli syariah pasar modal ini akan semakin banyak atau menumbuhkan atau meningkatkan atau mengembangkan pasar modal syariah itu sendiri di Indonesia. Target pencapaian kita adalah kita ingin menciptakan sebanyak mungkin ahli syariah pasar modal di Indonesia ini supaya nanti bagi perusahaan-perusahaan, karena memang nantinya perusahaan-perusahaan yang ingin menciptakan produk-produk syariah itu nanti pasti akan membutuhkan ahli syariah pasar modal ini. lebih jauh untuk pengawasan syariah pasar modal dalam bentuk usaha, serta pemberian opini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atas rekomendasi DSN MUI. Adanya kerjasama ini diharapkan dapat mendorong perkembangan syariah pasar modal, penetapan standarisasi dan menambah pihak yang berkompeten sebagai ahli syariah pasar modal di Indonesia. Dari Jakarta, Ratu Bianca Claudia dan Hilman Prayitno, IDX Channel. Ya, pemirsa, seperti apa perkembangan dalam investasi di pasar modal syariah bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk Jakarta Islamic Index ini year to date mencapai 9,06%. Kemudian indeks saham syariah Indonesia 7,14%. Kemudian Infovesta Syariah Equity Fund Index 7%. Infovesta Syariah Balance Fund Index 5,25%, Infovesta Syariah Fixed Income Fund Index 3,12%, Infovesta Syariah Bond Index 1,21% dan SR008 1,21%. Ya, pemirsa, kita melanjutkan perbincangan bersama Bapak Irwan Abdallo selaku Head of Syariah Capital Market Development dari Bursa Efek Indonesia. Pak Irwan, kita lanjutkan kembali, tadi lihat perkembangannya cukup signifikan ya. Iya. Dan juga pastinya prospek untuk investasi syariah sendiri tadi dikatakan begitu besar. Seperti apa sih Pak Irwan melihatnya, Pak? Saya mulai dari data internasional. Jadi kami punya riset gitu. Kita melakukan satu data yang cukup menarik. Selama 10 tahun terakhir, data perbankan syariah dunia itu mengalami pertumbuhan negatif. Sementara pasar modal syariah di dunia mengalami pertumbuhan positif. Oke. Gitu. Jadi itu fakta yang menarik. Fakta kedua, Indonesia ini adalah negara yang paling besar komposisi untuk market share pasar modal syariah di Asia Tenggara. Itu fakta kedua. Fakta ketiganya, Asia di dunia itu adalah dominan untuk pasar modal syariah. Jadi fakta itu menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar modal syariah itu masih sangat luar biasa ke depannya. Oke. Apalagi ada data lain menunjukkan bahwa komposisi antara market cap terhadap GDP di Indonesia itu masih di bawah 50%, masih kecil. Itu artinya kita punya ruang tumbuh yang sangat besar, Mbak. Oke, Gitu. Ruang tumbuh untuk investasi di pasar modal syariah begitu Betul, besar ya betul. di Indonesia, dan alangkah baiknya ini semakin dikembangkan, semakin diedukasikan kepada calon-calon investor ini yang ingin berinvestasi di pasar modal syariah khususnya. Mungkin yang tadinya belum tahu investasi pasar modal syariah itu seperti apa sih, Betul. mungkin dengan acara festival pasar modal syariah dan mungkin ada acara ini juga, mungkin jadi lebih bisa teredukasi. Iya, harapannya Ya, begitu, Pak. Harapannya seperti itu, Betul, Pak Irwan. betul. Nah, kemudian dari sisi sistemnya sendiri seperti apa sih, Pak? Banyak yang mengatakan kalau kita lihat dari sisi seperti perbankan aja, perbankan konvensional dan juga perbankan syariah kan perbedaannya jauh sekali. Apakah dengan pasar modal syariah, pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ini juga sama atau berbeda jauh nih, Pak? Ini yang menarik. Jadi waktu kami pertama kali membangunkan kembali, Bursa Efek Indonesia membangunkan kembali investasi di pasar modal syariah itu akhir 2010. Ya. Ada fakta menarik bahwa oke, kita melakukan sedikit kajian, ternyata ada beberapa fakta di masyarakat yang menyebabkan kita salah persepsi.
Kemudian kita kembangkan yang namanya Indeks Saham Syariah Indonesia 2011. Kemudian kita bekerja sama DSN menerbitkan Fatwa nomor 80 khusus tentang transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, ternyata setelah kita coba sosialisasikan, edukasikan, ada problem di situ. Problemnya adalah masyarakat bingung memahami fatwa. Gitu kan. Fatwa nomor 80 itu termasuk fatwa paling tebal yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan itu fatwa satu-satunya di dunia, Mbak. Yang ngatur khusus transaksi. Akhirnya kami menyusun suatu model Lebih namanya, simpel begitu. betul, nama sistem bukan lebih simpel, Mbak. Menurunkan fatwa terhadap sebuah sistem menjadi sebuah sistem. Akhirnya kami menyusun yang namanya Syariah Online Trading System. Dengan sistem itu, Mbak trading gampang, Mbak. Oke, jadi seperti pasar modal konvensional saja nih ya, sudah bisa trading online ya, Betul, sudah ada sistemnya, betul. jadi semua dipermudah, tinggal kita investasi saja, tinggal kita trading saja, begitu semuanya sudah dipersiapkan Iya, dari Bursa Efek Betul. Indonesia ya, Betul. seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal syariah, dikatakan baru 1% saja dari total investor yang ada di Bursa Efek Indonesia, Betul. Pak. Nah, ini apa sih yang menyebabkan ini? Ini sebenarnya isunya bukan tentang mereka tidak tertarik, isunya adalah mereka belum tahu. Pemahaman yang paling krusial itu orang atau masyarakat percaya bahwa pasar modal itu judi, nggak mungkin syariah gitu. Nah, itu yang perlu kita luruskan dulu. Setelah kita luruskan bahwa pasar modal itu bukan judi, pasar modal itu adalah transaksinya jual beli, sesuatu yang memang dalam Al-Quran juga diperbolehkan gitu, beda dengan riba. Itu akhirnya kita coba sosialisasikan, kemudian kita bantu dengan sistem yang lebih mudah. Mereka nggak usah lagi ngafalin 318, Mbak, banyak banget kan. Mereka masukin, kalau sahamnya ternyata tidak syariah ditolak, Mbak. Gitu. Oke. Soal sistem ditolak. Gitu. Kemudian kita coba kembangkan juga bahwa investasi di pasar modal itu nggak mahal, terjangkau. Nah, itu juga mereka akhirnya mulai bertahap. Jadi kalau kita lihat growth-nya, Mbak, tahun kemarin 76%. Baik, seperti apa gitu. untuk growth-nya, untuk jumlah investor dan juga mungkin perkembangan investasi di pasar modal syariah, kita bahas usai jeda berikut, Pak Irwan. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami kembali sesaat lagi. Dan juga memahami investasi di pasar modal syariah. Masih bersama Bapak Irwan Abdallah selaku Head of Syariah Capital Market Development Bursa Efek Indonesia. Pak Irwan, kita lanjutkan kembali. Baik. Perkembangannya sendiri baik dari jumlah investor dan juga mungkin dari investasinya di pasar modal syariah, itu seperti apa Pak Irwan mengamatinya sampai sejauh ini, Pak? Jadi banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pasar modal syariah di Indonesia, pasar modal di Indonesia itu sudah didominasi oleh pasar modal syariah. Jadi kalau kita bicara tentang jumlah saham, 61%. Ya, sudah 61% Dominan, ya? kan? Dominan. Kita bicara market cap, udah sekitar 60% juga. Kita bicara tentang volume, kita bicara tentang value, kita bicara tentang transaksi. Semuanya sudah di atas 60%. Artinya market share pasar modal syariah itu sudah sangat besar. Cuma banyak yang nggak tahu. Nah, kalau kita bicara tentang investor yang baru 1% itu, ya karena perkembangan sistemnya, anggota bursa sebagai pelaku pasarnya juga baru di 2011 baru mulai aware. Baru fokus ya, Baru membangun fokus, sistemnya. betul. Saat ini baru ada 9 anggota bursa, Mbak, yang sudah support untuk trading syariah. Sekarang lagi ada 2 lagi diproses oleh Dewan Syariah Nasional. Oke, jadi total ada 11 anggota bursa mudah-mudahan yang support ya. jadi 11 Nanti gitu. mudah-mudahan pastinya akan lebih banyak lagi yang Iya, support harapannya trading. begitu. Harapannya seperti Betul. itu, Pak Irwan. Tapi kalau kita berbicara mengenai prinsip dasar untuk berinvestasi di pasar modal syariah, seperti apa, Pak Irwan? Nah, banyak orang pikir, waduh, bicara pasar modal syariah itu kita bicara tentang hukum yang sangat ribet. Enggak sebenarnya. Jadi kalau kita bicara pasar modal syariah, kan kita bicara tentang investasi. Ya. Investasi itu kan bicara jual beli. Di Al-Baqarah 275 itu sudah dijelaskan bahwa jual beli itu boleh. Pertanyaannya, kalau boleh berarti ada yang tidak boleh? Iya. Terus yang tidak boleh tahu di mana? Ada di fatwa. Jadi semua prinsip dasar tentang transaksi atau investasi saham syariah itu sudah ada di fatwa nomor 80. Yang paling pertama adalah jangan beli saham yang tidak syariah. Oke. Gitu. Tapi dengan sistem itu pasti Sudah keseleksi, di reject Pak. ya. Tenang, betul. Jadi Oke, kita beli. Jadi kita sudah tenang ya. Kita Betul. tidak akan membeli ketika kita sudah memasuki investasi pasar modal syariah gitu, akan sesuai dengan prinsip-prinsipnya Iya, ya. betul.
Gitu. Terus yang kedua, prinsip yang kedua adalah pasti riba nggak ada. Kemudian yang kedua, larangan-larangan yang tidak boleh di syariah pun sudah ada di fatwa. Misalnya tidak boleh menimbun, tidak boleh melakukan cornering, margin, short sell, itu semua dilarang. Makanya ada beberapa investor yang bilang, saya dengan investasi di pasar modal syariah, transaksinya lebih tenang, gitu. Lebih tenang dan Betul. nyaman juga pastinya Betul. dan sesuai dengan syariah Islam. Betul. Nah, mungkin Pak Irwan punya strategi nih untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Seperti apa sih strateginya, Pak? Jadi secara general semua sama kalau bicara investasi di pasar modal, gitu ya. Bahwa pertama kita harus siap. Jadi ada bilang investasi selingan, enggak, investasi itu serius. Kita harus benar-benar siap dalam hal modal juga kan, namanya juga investasi perlu modal kan Mbak ya. Nah khusus syariah yang kita lakukan adalah cari perusahaan efek atau anggota bursa yang sudah punya sistem syariah. Kenapa? Karena akan terbantu, mempermudahkan kita kalau pada saat dagang. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah buka rekening, pada saat kita mau beli saham syariah, pastikan kita mengetahui saham yang dibeli, biar tidak goror. Gitu. Baik, seperti itu ya. Pilihan instrumen investasinya banyak sekali ada di pasar modal Indonesia. Kemudian kemudahan transaksi, kenyamanan dan keamanan pastinya sesuai dengan prinsip syariah, semuanya sudah dibangun sistemnya, sudah disiapkan. Begitu, sudah bisa trading dengan mudah. Pasti tunggu apa lagi ya pastinya berinvestasi di pasar modal syariah. Terima kasih Pak Irwan atas waktu dan juga penjelasannya. Sukses selalu untuk Pak Irwan. Terima kasih Mbak, sama-sama. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Bapak Irwan Abdallah selaku Head of Syariah Capital Market Development dari Bursa Efek Indonesia. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan pastikan Anda masih bersama kami karena saat lagi akan ada program Golden Access, program yang akan memberikan inspirasi untuk Anda. Terima kasih Pak Irwan.